apa? Oke, dari Pak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abian, Julia, Akmal, Anggi, Rasya, Rizky Saputra, Sakura, Salman, Aul, Safakoh, Syauki. Oke. Hari ini kita akan belajar KA ya, jadi kecerdasan artifisial. Sebelumnya untuk awal, sebelum kita mengerjakan tugas ya, ini statistik untuk OpenAI di Indonesia, dan kebetulan yang sektor pendidikan ini yang tertinggi. Oke. Kemudian ini kenapa kalian mungkin sudah tahu ya, kenapa orang India itu informatikanya lebih dari negara yang lain ya. Jadi dibandingkan dengan Indonesia jelas beda ya. Jadi kayak misal nih, kurikulum sekolahnya dia menekankan pendidikan holistik, keterampilan berpikir. Kemudian kalau kita kan nggak mengadopsinya dengan banyak mapel seperti itu kan. Kemudian yang ini, ini nanti kualifikasi skill masa depan. Ini pasti kalian nanti akan masuk di dunia ini ya. Jadi mulai dari analytic thinking, ini ada yang nomor 1. Kemudian nanti ada yang penting di sini, di bawah sendiri ada AI dan big data. Ini yang sering kalian pakai. Nah, yang ini adalah 9 pekerjaan yang akan hilang, dan yang di bawah adalah 9 pekerjaan yang akan muncul di mulai 2030 saya kira. Jadi generasimu nanti yang akan mengembangkan AI. Jadi kamu bukan hanya pengguna, tapi kamu yang membuat. Ya, kamu yang akan membuat. Ini adalah 10 top fast growing skill di 2030. 5 tahun lagi kamu lulus, kamu akan disambut dengan macam pekerjaan baru. Oke. Sebentar. Nah, ini saya perlihatkan zaman saya yang jadul dengan zamanmu. Semoga suaranya kedengaran. Ini kamu, yang lain adalah mama, mungkin saya. Ini kan kerjaanmu nih, ngunci iPhone-mu dengan, ini kamu. Kemudian nanti apa yang terjadi di, ya. Nah, ini generasi nanti, kamu yang akan mengalami semuanya serba AI. Bahkan mulai dari kamu bangun tidur. Nah, kamu bangun tidur aja sudah dengan AI. Kamu milih baju pun dengan AI. Kamu harus apa hari itu sudah ada jadwalnya. Tuh, kamu lihat, kamu hari ini mau ngapain, lu sudah dijadwal sama dia. Kayaknya kalau yang cowok nggak usah pakai istri nih ya.
Nah ini, memilih baju pun, padanan bajunya dia yang pilihkan. Oke, nah, oke ini gambaran masa depan. Nah, yang penting yang ini. Ini penelitiannya adalah Indonesia juara kecanduan HP. Kamu lihat, di Indonesia 6 jam itu untuk handphone. Kalau yang negara lain enggak, sudah dibatasi. Ya. Nah, ini adalah pengguna KA atau KA generatif. Yang pertama ada ChatGPT, ini Indonesia ya. Baru Gemini, Meta AI, DeepSeek, Grok dan sebagainya. Ini makanan kalian kayaknya deh. Ya. Kalau kamu nggak kenal sama ChatGPT, kayaknya kamu tidak kekinian. Oke. Nah, ini. Warga 62 paling optimis dengan KA. Karena dia begitu ada KA, apa langsung kopas. Nggak dibaca dulu. Kamu tanpa literasi. Bahkan membuat program pun sebenarnya ChatGPT sudah pintar. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti kenapa kita butuh KA, bahkan sudah ada jurusan AI kan? Karena kita butuh yang ini. 12 juta penduduknya digital, sementara kita hanya punya 9. Jadi yang selebihnya adalah generasimu nanti. Kamu bukan pengguna tapi yang membuat. Ya. Oke. Saya loncat. Ini nanti ini untuk yang kelas 10. Oke. Nah, tugasmu hari ini adalah sebentar. Saya tunjukkan untuk yang enggak generatif tadi. Membuat prompt. Jadi yang jelas ini instruksinya apa. Kalian sudah paham kan prompt itu apa pastinya. Kemudian apa itu KA generatif. Contohnya apa KA generatif? Yaitu tadi kayak ChatGPT dan sebagainya. Ada untuk gambar, untuk video. Nah, ini harus kalian perhatikan unsur-unsur prompt. Kalau kalian membuat prompt. Ya. Oke. Kemudian, nah ini ada apa yang disebut dengan zero shoot, ada few shoot. Semakin kamu spesifikasi, hasilnya akan semakin bagus. Kan seperti itu. Ini ada zero, ada few. Kemudian, nah, tugas kalian bukan ini, tapi sudah saya bagi. Tugas 1, 2, 3. Kalian boleh nge-prompt, nanti hasilnya baru dikumpulin. Ya, seperti itu. Sudah kemarin sudah saya bagikan. Nah, ini contoh, sebentar. Saya punya contoh. Ini promptnya kecil. Promptnya cuma, nah, ini saya buat kemarin waktu pelatihan. Jadi promptnya cuma saya tuliskan seperti ini. Buatkan rencana pemasaran donat kentang dengan target pasar usia 8-40. Promptnya hanya sebatas itu. Sama ChatGPT dia sudah buatkan sendiri. Jadi target pasarnya, segmennya. Ini cuman saya buat di, nah ini. Branding brandnya, ya. Produksinya apa, semuanya sudah dia sudah dilengkapi. Bahkan anggarannya sama dia tahu. Ya. Nah, sekarang tugasmu yang kemarin saya sudah bagi. Yang pertama apa kemarin? Buat apa? PPT kan? Ya. Yang kedua yang ketiga yang membuat Excel itu kan? Terus yang kedua?
Oh, Grammarly, ya. Pegang aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan mengenai laporan tugas 1 kita yang mengenai AI Quillbot dan Grammarly itu. Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devana Rama Cesaria dari nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Srista Aulia dari absen 34. Saya Kalista Zakia dari absen 19. Perkenalkan, saya Fiorentina Putri Sanjaya, absen 14. Saya Antarit Bodi Wangkara, absen 5. Oke, lanjut. Siapa duluan? Baik, untuk saya akan menjelaskan tentang tugas pertama, yaitu menyunting paragraf siswa menggunakan perangkat KA penyunting teks. Nah, jadi bisa dilihat contohnya tuh contoh paragraf siswa. Teknologi kecerdasan buatan makin berkembang cepat di zaman sekarang. Banyak guru dan murid yang belum benar-benar mengerti cara kerja alat-alat AI yang sudah ada. Nah, dan proses pembelajaran seharusnya jadi lebih interaktif dan menarik. Namun masih banyak sekolah yang belum mendukung hal ini untuk membuat belajar menjadi kurang efektif dan kadang membingungkan sehingga siswa susah memahami materinya. Next. Nah, di sini alat bantu yang kita gunakan adalah dari kelompok kami sendiri memilih quillbot.com sebagai alat untuk menyunting teks berbasis kecerdasan artifisial. Nah, Quillbot ini tuh bisa memperbaiki, menyempurnakan dan menyusun ulang teks yang sudah kita buat. Dan dia juga menggunakan berbagai fitur seperti paraphraser, grammar checker, summarizer, dan citation generator. Jadi nggak kelihatan. Jadi ini teman-teman, kalau kalian bisa lihat ini sangat jelas ya. Jadi ini langkah 2 dari kami. Itu jadi kalau teks yang dari langkah pertama itu, jadinya kami itu masukin ke Quillbot ini. Nah itu jadikan kayak teknologi kecerdasan buatan makin berkembang cepat. Cepat. Nah itu kalau teman-teman di sini tuh itu tulisannya cepat kayak tadi dan itu berwarna merah, garis warnanya itu berwarna merah. Nah, itu salah ya teman-teman. Lalu yang di sini kalau teman-teman nggak lihat itu ada tulisannya benar-benar ngerti. Berarti kalau dari Quillbot dari AI itu sendiri itu berarti menyadari terdapat ada kesalahan di sini. Lalu yang terakhir itu ada di sini, ada di kata materinya. Itu karena di garis bawahi, berarti itu salah ya teman-teman karena di langkah 2. Ya bisa dilihat videonya. Pada videonya ini kita otomatis dengan menerima perbaikan dari Quillbotnya dan itu langsung diperbaiki oleh Quillbotnya langsung. Jadi dari yang kata cepat itu diganti, lalu yang benar-benar mengerti menjadi benar-benar mengerti. Lalu yang materinya itu ditambah tanda baca titik. Nah, untuk selanjutnya itu, nah, lalu di Quillbot ini juga memberikan saran perbaikan kalimat yang misalnya lebih efektif. Jadi di sini tuh ada benar-benar mengerti diganti jadi sepenuhnya memahami. Terus juga ada cara kerja alat AI yang ada diganti menjadi kecerdasan buatan yang tersedia. Dan next. Oke, dan di sini kita bisa melihat hasilnya dari AI tadi. Yang pertama kan ada kata-kata, beberapa kata yang tidak baku seperti kata tetap dan yang lain-lain. Itu udah dikembalikan menjadi tatanan bahasa Indonesia yang baik dan juga beberapa kalimat dan tanda baca yang harusnya ada di situ sudah dibenarkan di AI-nya dan bisa dilihat dari sini. Di sini kan ada skornya. Yang awalnya skornya itu 79 dengan tatanan dari AI itu skornya jadi agak nambah lagi. Oke. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami sedia untuk menjawab. Saya Huzaifa ingin memberikan pertanyaan seputar AI atau KA. Apa website KA yang paling bagus untuk menyunting tulisan dalam bahasa Indonesia yang kalian ketahui?
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi printing teks KA yang bagus untuk bahasa Indonesia. Sebenarnya ada banyak pilihannya. Cuma di sini kebanyakan printing teks KA itu lebih untuk bahasa Inggris. Sehingga kita memilih Quillbot yang dimana itu emang dibuat untuk bahasa Inggris tapi bisa untuk bahasa Indonesia juga. Karena dari LLM-nya itu. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Terus sudah. Boleh ditutup. Tutup ya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dan juga telah mendengarkan kami. Atas perhatiannya terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tugas 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dan kelompok saya akan menjelaskan atau tentang pengaplikasian perangkat kecerdasan AI pada tugas sederhana. Seperti nanti kita akan menyunting sebuah paragraf. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya mengenalkan absen 22. Saya Utsaifa absen 15. Saya Ramadan Krishna absen 27. Saya Jenis Aurelia absen 16. Saya Nora Seni Firdaus absen 25. Baiklah, di sini kami memiliki paragraf yaitu tentang teknologi kecerdasan buatan. Di sini dibaca seluruhnya. Baiklah, paragraf aslinya adalah teknologi kecerdasan buatan makin berkembang cepat di zaman sekarang. Banyak guru dan murid yang belum benar-benar mengerti cara kerja alat-alat AI yang ada. Proses pembelajaran seharusnya jadi lebih interaktif dan menarik, biar murid bisa memahami pelajaran dengan baik serta menyiapkan mereka untuk bersaing. Hal ini membuat belajar menjadi lebih efektif. Akan tetapi, banyak sekolah masih kesulitan menggunakan teknologi ini karena terkadang membingungkan sehingga siswa susah memahami materinya. Nah, karena kami sudah mempunyai paragraf itu tadi, jadi kami mau memastikan lagi apakah paragraf ini sudah benar atau belum. Jadi kami meminta bantuan AI, kita menggunakan AI Gemini yang ini tidak mengkhususkan tentang bahasa, tapi Gemini itu kan bisa mengerjakan berbagai jenis. Tapi kita coba di Gemini. Ini ada prompt kami yaitu tentang bantu aku menyunting teks tersebut serta perinci bagian mana saja yang kamu ganti. Iya. Nah, berikut ini adalah hasil dari penyuntingan yang dilakukan oleh Gemini. Teknologi kecerdasan buatan semakin berkembang pesat pada era sekarang, namun masih banyak guru dan siswa yang belum benar-benar memahami cara kerja berbagai alat berbasis AI. Proses pembelajaran seharusnya dirancang lebih interaktif dan menarik agar siswa dapat memahami materi dengan baik, sekaligus mempersiapkan diri untuk bersaing. Hal ini akan membuat kegiatan belajar menjadi lebih efektif. Akan tetapi, banyak sekolah masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi ini, karena cukup membingungkan sehingga siswa sulit memahami materi. Jadi pembahasan yang terjadi oleh Gemini mengubah dari ejaan yang tidak baku menjadi baku berdasarkan KBBI. Contohnya adalah kata makin yang diubah oleh Gemini menjadi semakin yang mengikuti kebakuan teks KBBI. Yang kedua adalah zaman, yaitu salah. Seharusnya zaman dari bentuk baku dari zaman adalah zaman, dan oleh Gemini diubah menjadi era yang lebih cocok untuk teks tersebut. Yang berikutnya adalah murid yang diubah menjadi siswa, yang selanjutnya juga buat menjadi untuk. Perubahan yang terjadi adalah struktur kalimat yang diperjelas. Contohnya kalimat panjang dipecah agar menjadi lebih terstruktur. Contohnya, banyak guru dan murid yang belum benar-benar mengerti cara kerja alat-alat AI yang ada, yang diubah menjadi, namun masih banyak guru dan siswa yang belum benar-benar memahami cara kerja berbagai alat berbasis AI. Oke, yang selanjutnya perubahan yang terjadi yaitu bahasa yang lebih formal dan akademis. Ya, jadi di sini terdapat contohnya makin berkembang cepat menjadi semakin berkembang pesat.
Terus ada lagi biar murid bisa memahami atau menjadi agar siswa dapat memahami. Terus ada hal ini membuat belajar menjadi lebih efektif, menjadi hal ini akan membuat kegiatan belajar menjadi lebih efektif. Jadi kesimpulan manfaat AI di bidang penyuntingan paragraf ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Jadi AI itu bisa untuk memberikan waktu yang jadi lebih sedikit ya, menghemat waktu dengan melakukan koreksi tata bahasa dan ejaan secara instan daripada kita melakukannya secara manual, belum lagi kita belum tahu ini sebenarnya udah baku atau belum. Nah, dan karena bantuan AI ini dia juga memberikan saran untuk memperbaiki kualitas tulisan secara keseluruhan. Sekian dari presentasi kami, apakah ada yang mau bertanya? Wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan yang cerah pada hari ini, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Atayamura Garsya Idrisli, absen 7. Saya Rasyak Tanal Bayhaki, absen 30. Saya Salman Said Muhajirin, absen 33. Saya Akmal Sakib Aulia, nomor absen 3. Saya Bian Nazar Batitia, nomor absen 1. Saya Ranggaria Maulana, absen 9. Pada kali ini kami akan membawakan kepada kalian praktek langsung bagaimana cara membawa kecerdasan artifisial ini ke dalam sebuah bentuk pembelajaran. Atau Itu katanya karena kuisis habis ngalamin perubahan ke apa ini namanya background itu. Jadi AI-nya itu masih ada yang belum terpasang atau gimana gitulah. Nah, akhirnya kita membuat soalnya menggunakan ChatGPT. Oke, pertama kita ini udah login kan. Habis itu kita itu mulai untuk membuat soal. Klik ini nilainya. Kamu sengaja nata aku. Kamu sengaja nata aku. Ya. Kok tidak jelas nih? Pertama, kalian klik penilaian, lalu pilih soal apa yang Anda ingin lakukan, seperti ada pilihan ganda, ada jalan, dan yang lainnya. Namai juga kuis kalian itu apa. Misal, kuis AI dan coding di sini. Pilihan ganda mah. Langsung pilihan Pilihan ganda mana? Pilihan ganda. Nah, di sini kalian coba bikin pertanyaan, dan di sini ada opsi-opsi jawaban. Ini untuk opsi-opsi jawaban yang nanti kalian akan taruh di sini. Kalian bisa copy paste dari itu ChatGPT. Nah, selanjutnya pertanyaannya bisa kita ambil dari AI ChatGPT. Udah dari 3 orang dah. Oh, ada satu. Siapapun coba. Kita tunggu 3 orang laki paling ya. Nanti mungkin ada yang mau join lagi, silakan. Nunggu 5 dah. Langsung aja. Bang, ini yaudah kita mulai ya. 3, 2, 1. Loh, kok nggak mau mulai? Nge-lag. Oh, iya. Oh, alamak. Nah, ini ada Ya, jadi teman-teman semuanya, pembelajaran penggunaan AI dan juga sistem digitalisasi ini dapat membantu guru-guru juga dalam istilahnya itu mengefektifkan sistem ulangan yang dulu mungkin pakai kertas, harus satu-satu ngecekin. Nah, sekarang yang bekerja adalah AI dan juga sistem komputer gitu. Jadi di sini kita bisa lihat dari POV guru, dari soal yang sudah dikerjakan, anak-anak tuh yang jawab salah pada banyak di mana. Waktu anak-anak untuk menjawab itu berapa lama untuk satu soal. Jadi guru-guru pun analisanya juga lebih mudah dan juga meningkatkan efektivitasnya mereka dalam mengajar, seperti itu.
Ya, di sini bisa kita lihat ada 3 anak yang berhasil menjawab semua soal, tapi ada yang kayak striknya hilang 1 itu. Jadi nilai hilang 100. Yang kuning apa? Kuning tuh striknya hilang, Bu. Yang hijau? Yang hijau tuh dia berarti rasio benar dan salahnya. Yang menang Ya, yang menang tuh namanya Gunbros 67 sama ini tadi siapa? Putra Mulyadi, absen 31. Nama saya Syaugi Faza dari absen 36. Nama saya Jason Christopherson Bayi dari absen 18. Nama saya Kevin Duado, absen 20. Baik, di sini ada perintah bahwa sebagian sebentar, Pak. Oke ya. Nah, sebagai bagian dari proses pengajaran, nah kita disuruh mengolah nilai siswa dengan cepat dan akurat dengan bantuan AI atau KA, kecerdasan artifisial. Nah, di sini ada beberapa data. Ini adalah contoh datasetnya. Yang pertama ada EVI nilai 92 dan seterusnya. Nah, kemudian disuruh untuk menganalisis data, misal menggunakan AI seperti Julius, ChatGPT dan sebagainya. Nah, ayo langsung dipraktekkan. Oke, ini jadi kami memasukkan gambarnya ke dalam AI, kemudian menggunakan prompt yang sudah disiapkan ini. Berikut adalah nilai data siswa: Ali 85, Budi 70, Cici 90, Dedi 60, Evi 75. Nah, kemudian AI-nya disuruh hitung rata-rata nilai tertinggi, nilai terendah, serta analisis singkat. Nah, kemudian AI-nya menjawab. Nah, yang pertama AI-nya sudah memberikan rata-rata ya, yang rata-ratanya adalah 76. Lanjutkan, Yas. Distribusi nilainya yaitu sebagian besar nilai siswa berada di rentang yang cukup baik dengan rata-rata yaitu 76. Namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara nilai tertinggi yaitu 90 dengan nilai terendah yaitu 60, menunjukkan bahwa ada siswa yang sangat menguasai materi sementara yang lain mungkin kesulitan. Ya, itu menurut AI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Khalil. Nah, AI ini unik ya. Ternyata kita dikasih saran untuk meningkatkan nilai. Berarti ini pendekatannya secara psikologis ya. Yang pertama kita diberikan saran dari AI adalah untuk meningkatkan nilai secara keseluruhan oleh siswa-siswa yang ada di data tersebut tadi. Yang pertama, pendekatan secara individual. AI menyuruh kita untuk memberi perhatian khusus pada siswa dengan nilai yang di bawah rata-rata seperti Dedi. Guru atau orang tua bisa menawarkan bimbingan tambahan atau sesi belajar khusus untuk membantu mereka memahami konsep yang sulit. Yang kedua, AI juga memberi kita saran untuk membuat sebuah kelompok belajar. Seperti siswa yang dengan nilai yang tinggi seperti Cici dan Ali untuk menjadi tutor sebaya teman yang kurang dalam akademi seperti Dedi. Sehingga nanti menghasilkan output layer, dan output layer itu juga masih dalam bentuk angka. Nah, nanti akan diterjemahkan ke dalam bentuk kata. Nah, seperti itu basicnya AI. Baik, terima kasih. Betul. Sepertinya sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Sudah cukup ya. Sebelumnya kita ingin menutup. Sebenarnya terima kasih sudah mendengarkan. Kita dari kelompok 5 ingin mengakhiri presentasi ini. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar.
Oke, saya anggap kalian paham untuk AI-nya. Nanti selanjutnya ada kreasi konten dan sebagainya di pertemuan selanjutnya. Ya. Oh, tetap. Kan masih kurang berapa? Berarti masih kurang 3 kelompok kan? Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Ya, terima kasih presentasinya. Saya suka. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.